kita akan melihat di balance sheet kita, di neraca kita. Maka kemudian saya mulai dari sisi aset, terutama adalah aset yang berupa kredit. Sampai akhir Desember 2021, kredit yang disalurkan oleh BRI, bank only ya, itu tumbuh 7,16% secara tahunan ya. Dan angka ini lebih tinggi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara perbankan nasional. Karena perbankan nasional tumbuh 5,24%, ya, sedangkan BRI tumbuh 7,16%. Dan seluruh segmen nasabah di BRI itu kreditnya tumbuh secara positif, terutama drivernya adalah di kredit yang di segmen mikro. Karena segmen mikro kita tumbuh tertinggi, yaitu tumbuh 12,98% year on year. Sementara itu, segmen yang di atasnya lagi, itu adalah kredit untuk UKM, kecil dan menengah, ya, itu tumbuh 3,97%, kemudian, yang segmen yang 3,97% adalah consumer, jadi segmen consumer tumbuh 3,97%, kemudian segmen UKM, usaha kecil dan menengah, di luar mikro, ya, itu tumbuh 3,55%, sedangkan korporasi tumbuh 2,37%. Dan ini sudah sesuai dengan aspirasi BRI, aspirasi kita semua, untuk lebih fokus kepada UMKM. Dan kemudian kredit-kredit itu kita kelola dengan basis risk management yang baik, sehingga BRI berhasil menjaga kualitas kreditnya yang disalurkan, dan hal itu tercermin pada angka non-performing loan (NPL) yang terjaga di level 3,08%. Dengan NPL coverage yang lebih dari sekedar memadai, tetapi sangat memadai, di mana NPL coverage kita mencapai 278,14%. Kemudian kualitas kredit BRI juga yang baik ini diikuti dengan kondisi restrukturisasi kredit yang saat ini sudah menunjukkan kecenderungan untuk terus melandai. Dan hingga akhir tahun 2021, bahwa kredit yang kita restrukturisasi itu sudah menurun jauh kalau dibandingkan dengan akumulasi kredit yang direstrukturisasi itu tertingginya mencapai 245,22 triliun tertingginya. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2021, kredit yang direstrukturisasi yang statusnya masih restructured loan itu tinggal 156,93 triliun. Artinya selisih antara 245 dikurangi 156 itu kemana saja? Ada yang lunas, ya, ada yang lancar kembali dan dilanjutkan, gitu. Tapi ada yang memang benar-benar jatuh tidak bisa diselamatkan. Dan itu angkanya tidak lebih dari 5% yang benar-benar jatuh tidak bisa diselamatkan. Dengan demikian, maka status restructured loan sekarang sudah menurun jauh, tinggal 156,93 triliun rupiah. Kemudian kita bicara tentang masih di balance sheet, tapi kita bicara di liabilities. Di sini saya akan menceritakan tentang kemampuan BRI untuk menghimpun dana pihak ketiga. Jadi sampai akhir Desember 2021, dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BRI tumbuh 7,14% year on year. Dan kemudian di dalamnya juga mengalami situasi yang sangat menggembirakan, di mana porsi dana murah atau current account, saving account, KASA, meningkat 11,18%. Dan kemudian kita bicara tentang BRI secara grup sekarang. Ya. Dan secara grup ini saya harus cerita dulu bahwa kita kan ada anggota grup baru namanya Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Yang sebenarnya efektif transaksinya bergabung dengan kita adalah sejak bulan September 2021. Dan kemudian kita juga harus patuh kepada PSAK nomor 38, gitu, yang direvisi tahun 2012, gitu, di mana berapapun nilai yang, poin-poinnya adalah berapapun nilai yang ditransaksikan, tetap karena yang bertransaksi adalah pihak terafiliasi, di mana satu
pemegang saham, maka nilai yang boleh dibuku hanya sebesar 1 kali price to book value. Dengan demikian, maka nilai penyertaan modal pemerintah yang semula 50, yang sebenarnya nilai transaksinya adalah 54 triliun, maka yang diakui bisa dibukukan hanya 32 triliun saja. Oleh karena itu kemudian merubah semuanya, dan kemudian untuk bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020, maka laporan keuangan tahun 2020 dilakukan restatement. Sehingga kemudian seolah-olah bahwa akuisisi itu sudah terjadi di tahun 2020. Dan kemudian ada perubahan-perubahan angka, dan itulah yang kita catat sebagai laporan konsolidasian. Dan atas bergabungnya Pegadaian dan, maaf, saya mau lanjutkan lagi. Jadi atas bergabungnya PT Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani tadi, kita sampaikan sudah mengikuti PSK 38 dan kemudian berimplikasi kepada perubahan angka-angka karena restated laporan keuangan kita di 2020. Sehingga bisa diperbandingkan antara 2020 dengan 2021. Dan sampai Desember 2021, aset BRI secara grup telah mencapai 1.678,1 triliun rupiah atau tumbuh 4,23% year on year, dan kemudian total kredit dan pembiayaan BRI Group juga telah menembus angka 1.000 triliun lebih, tepatnya adalah 1.042,87 triliun rupiah. Jika dirinci, segmen mikro masih mendominasi penyaluran kredit di BRI dengan nominal 483,89 triliun rupiah, kemudian disusul oleh segmen UKM, kecil dan menengah, ya, itu 240,35 triliun rupiah, kemudian segmen korporasi 168,27 triliun rupiah, segmen konsumer itu 150,35 triliun rupiah. Proporsi kredit UMKM BRI pun terus membaik, terutama karena memang aspirasi kita ingin fokus di UMKM. Dan sekarang porsi kredit UMKM telah mencapai 83,86%. Dan ini akan terus kita tingkatkan porsi UMKM yang pada akhirnya aspirasi kita adalah ingin nanti di tahun 2024 itu porsi UMKM kita mencapai 85% dari total portofolio kredit BRI. Jadi ini suatu angka yang menurut saya sangat membanggakan, karena selama ini Bank UMKM ini terus terang saja porsi UMKM-nya sekitar 75, paling tinggi 78. Gitu. Dan sekarang kita benar-benar fokus kepada UMKM, sehingga sekarang sudah bisa kita tingkatkan porsi UMKM kita menjadi 83,86%, dan itu pun belum cukup, kita akan terus dorong porsi UMKM ini mencapai 85%. Kemudian kemampuan BRI dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan juga didukung oleh ketersediaan likuiditas yang sangat memadai dan juga permodalan yang sangat kuat. Dan ini bisa dilihat bahwa loan to deposit rasio BRI secara konsolidasian 83,53%, itu artinya kita masih punya likuiditas yang sangat cukup untuk tumbuh. Dan kemudian CAR kita secara konsolidasian itu 27,25%, artinya dari sisi ketersediaan modal sendiri, ya, equity untuk tumbuh sangat-sangat memadai. Dan likuiditas BRI yang memadai tersebut tidak bisa dilepaskan dari perolehan dana pihak ketiga BRI yang secara konsolidasi mencapai 1.138,74 triliun rupiah. Dan jika dirinci, tabungan masih mendominasi dengan jumlah 497,68 triliun rupiah, dan kemudian giro 220,59 triliun rupiah, dan deposito 420,48 triliun rupiah. Maka fokus perseroan untuk mengakselerasi kemampuan dalam menghimpun dana murah atau KASA meningkat tajam. Ya. Dan boleh saya katakan meningkat tajam karena dalam waktu yang sangat panjang sulit bagi BRI untuk menembus angka KASA rasio kita 60%. Dan alhamdulillah tahun 2021
Satu, porsi kasa kita sudah mencapai 63,08%. Dan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang lalu. Periode yang lalu, 2020, itu angka kasa kita merangkak naik ke 59,66%, tapi belum menyentuh angka kepala 60. Dan sekarang sudah lompat ke 63,08%. Dan keberhasilan BRI dalam memperbaiki struktur pendanaan membuat beban bunga BRI turun secara signifikan. Tepatnya adalah turun sebesar 25,54% secara year on year. Dan ke depan kami akan terus mendorong peningkatan dana murah sebagai sumber pendanaan untuk memperbaiki struktur pendanaan kita dan struktur biaya dana untuk menjadi lebih murah dan lebih efisien. Semua tadi yang kami ceritakan adalah cerita tentang balance sheet dan laba rugi yang semuanya tumbuh secara positif dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dan itu saya katakan cermin dari keberhasilan BRI untuk create economic value. Maka kemudian untuk menjaga sustainability daripada pertumbuhan value ekonomi ini, maka harus diimbangi juga dengan proses-proses penciptaan social value. Dan terkait dengan social value ini, maka saya bisa laporkan bahwa peran sebagai kreator economic value, BRI juga terus menciptakan nilai tambah dari aspek sosial ataupun social value kepada seluruh stakeholder-nya. Yang pertama bisa kami sampaikan terkait sama social value ini, BRI adalah sebagai first mover on sustainable finance in Indonesia, di mana sebesar 65,5% dari total kredit BRI atau setara dengan 617,8 triliun rupiah disalurkan kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Dan angka tersebut tumbuh sebesar 12,2% jika dibandingkan dengan green financing tahun sebelumnya. Dan kemudian hal ini menjadikan BRI sebagai bank dengan portofolio kredit untuk bisnis yang berkelanjutan terbesar di Indonesia. Dan BRI juga terus mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh pelosok negeri melalui agen BRILINK. Sampai dengan Desember 2021, BRI telah memiliki lebih dari 500.000 agen BRILINK dengan volume transaksi selama 1 tahun 1.143 triliun rupiah. Dan itu sangat bisa menggerakkan perekonomian kerakyatan, perekonomian rakyat. Karena BRI memperluas jaringannya, tidak membuka cabang, tetapi melibatkan masyarakat, toko, kelontong, warung, dan sebagainya untuk menjadi cabang BRI. Itulah yang kita sebut agen BRILINK. Dan kemudian masyarakat dengan mudah mengakses cabang-cabang BRI yang berupa agen itu di sekitar tempat tinggalnya, di sekitar tempat usahanya. Ya. Jadi itulah saya katakan bahwa agen BRILINK ini selain menggerakkan perekonomian dengan penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, tapi agen BRILINK juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perseroan. Kenapa demikian? Karena ternyata dari agen-agen ini BRI bisa menghimpun dana murah atau kasa sebesar 19,38 triliun rupiah. Bahkan fee yang diperoleh dari agen-agen itu bisa mencapai 1,34 triliun. Kalau fee yang diterima BRI 1,34 triliun, bisa dibayangkan perkiraan kasa